Tarik ses semongko Kini tinggal aku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang Global the Political, Legal and Regulatory Environment and Marketing Organization Management. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Nur Arif Afandi dengan NIM 181070. Lalu ada Renita Nur Fitriani dengan NIM 181073 dan yang terakhir yaitu ada Sasmita Rindang Milenia dengan NIM 181080. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Renita Nur Fitriani. Perkenalkan, nama saya Renita Nur Fitriani. Saya akan membahas materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu lingkungan politik. Setiap negara pasti memiliki budaya politik yang berbeda-beda, yang mencerminkan kepentingan relatif dari pemerintah dan sistem hukum, dan memberikan konteks di mana individu dan perusahaan memahami hubungan mereka dengan sistem politik. Setiap perusahaan yang melakukan bisnis di luar negara asalnya harus mempelajari budaya politik di negara target dengan cermat dan menganalisis masalah penting yang muncul dari lingkungan politik. Ada beberapa ancaman politik yang dapat ditimbulkan pemerintah terhadap perusahaan. Antara lain yang pertama, kedaulatan, kedua, risiko politik, ketiga, pajak, dan keempat, penyitaan aset. Ancaman yang pertama yaitu kedaulatan. Kedaulatan dapat didefinisikan sebagai otoritas politik tertinggi dan independen. Sebuah negara berdaulat dianggap bebas dan merdeka. Ia mengatur perdagangan, mengatur arus orang masuk dan keluar dari perbatasannya, dan menjalankan yurisdiksi yang tidak terbagi atas semua orang dan properti di dalam wilayahnya. Ia memiliki hak, wewenang, dan kemampuan untuk menjalankan urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari luar dan untuk menggunakan kekuatan dan pengaruh internasionalnya dengan kebijaksanaan penuh. Tindakan pemerintah yang diambil atas nama kedaulatan terjadi dalam konteks dua kriteria penting, yaitu tahap pembangunan suatu negara dan sistem politik dan ekonomi yang berlaku di negara tersebut. Ekonomi masing-masing negara dapat diklasifikasikan sebagai negara industri baru atau berkembang. Banyak pemerintah di negara berkembang menjalankan kendali atas pembangunan ekonomi negara mereka dengan mengeluarkan undang-undang dan peraturan proteksionis. Tujuan mereka adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dengan melindungi industri yang sedang berkembang atau industri strategis. Pemimpin pemerintah juga dapat terlibat dalam kronisme dan memberikan bantuan kepada anggota keluarga atau teman baik. Contohnya, mantan Presiden Indonesia Soeharto membuat program mobil nasional yang memberikan keringanan pajak dan hak istimewa tarif kepada sebuah perusahaan yang didirikan di Korea Selatan oleh putra bangsanya. Amerika, Uni Eropa, dan Jepang menanggapi dengan membawa masalah tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Ancaman yang kedua yaitu risiko politik. Risiko politik adalah kemungkinan perubahan dalam lingkungan politik suatu negara atau kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan menguntungkan. Seperti yang dicatat oleh Ethan Kapteyn, seorang profesor di INSEAD, mungkin ancaman terbesar bagi operasi perusahaan global dan yang paling sulit dikelola muncul dari lingkungan politik tempat mereka menjalankan bisnis. Suatu hari, perusahaan asing adalah anggota masyarakat lokal yang disambut baik. Keesokan harinya, politisi oportunistik menjelekkan itu. Risiko politik dapat menghalangi perusahaan untuk berinvestasi di luar negeri. Dengan kata lain, ketika tingkat ketidakpastian yang tinggi menjadi
Ciri lingkungan politik suatu negara, negara tersebut mungkin mengalami kesulitan untuk menarik investasi asing. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Profesor Kapstein, para eksekutif seringkali gagal untuk mengkonseptualisasikan risiko politik karena mereka belum mempelajari ilmu politik. Untuk ulasan ini, mereka belum terpapar pada isu-isu yang dinyatakan oleh para mahasiswa politik tentang aktivitas perusahaan global. Contohnya, manuver politik pemerintah Rusia menciptakan risiko politik tingkat tinggi. Selama 2 masa jabatan pertamanya sebagai presiden Rusia, Putin menerapkan reformasi dalam upaya membuka jalan bagi keanggotaan Rusia di WTO dan untuk menarik investasi asing. Pada tahun 2008, ketika Dmitry Medvedev terpilih sebagai presiden, Putin menjadi Perdana Menteri. Secara umum, Putin dianggap sebagai anggota yang lebih kuat dari tandem yang berkuasa ini. Pemerintah Rusia memiliki sejumlah RUU yang jika diadopsi akan memperkuat kekayaan intelektual dan hukum kontrak. Sementara itu, tingkat risiko politik tetap tinggi. Yang memperburuk masalah adalah kenyataan bahwa ekonomi Rusia sangat dipengaruhi oleh krisis ekonomi global, seperti yang dijelaskan oleh Paul Meiling, seorang mitra di firma hukum Baker dan McKenzie. Sementara itu, iklim politik saat ini di kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur lainnya masih diwarnai dengan berbagai tingkat ketidakpastian, seperti yang diperingkat oleh Indeks Ketidakstabilan Politik Unit Intelijen Ekonomi. Hongaria, Albania, dan Latvia mewakili tingkat risiko yang moderat. Hongaria dan Latvia telah mencapai status berpenghasilan menengah ke atas. Sekarang Latvia telah bergabung dengan zona euro. Diharapkan suku bunga yang lebih rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Kemajuan Albania dalam transisi ke ekonomi pasar telah menarik investasi dari luar negeri. Selain itu, produk berlabel buatan Albania mulai diterima pasar global. Buktinya bisa dilihat dari kesuksesan Doniana, produsen sepatu yang didirikan oleh perusahaan pengusaha Albania Doniki Niki. Perhatian yang rajin terhadap penilaian risiko di seluruh wilayah harus terus dilakukan untuk menentukan kapan risiko telah menurun ke tingkat yang dapat diterima oleh manajemen. Perusahaan dapat membeli asuransi untuk mengimbangi potensi risiko yang timbul dari lingkungan politik. Di Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan negara industri lainnya, berbagai lembaga menawarkan asuransi investasi kepada perusahaan yang melakukan bisnis di luar negeri. Overseas Private Investment Corporation atau OPIC menyediakan berbagai jenis asuransi risiko politik untuk perusahaan AS di Kanada. Export Development Corporation melakukan fungsi serupa. Kegiatan OPIC berada di bawah pengawasan pada tahun 1997 ketika pemerintahan Bill Clinton mengusulkan otorisasi ulang bersama dengan Bank Impor-Ekspor. Beberapa legislator ingin membubarkan kedua lembaga tersebut sebagai bagian dari upaya mengurangi keterlibatan pemerintah dalam bisnis. Para legislator ini mengkritik badan-badan tersebut karena memberikan subsidi yang tidak perlu kepada perusahaan besar. Ancaman yang ketiga yaitu pajak. Pemerintah mengandalkan pendapat pajak untuk dana yang diperlukan untuk layanan sosial, militer, dan pengeluaran lainnya. Sayangnya, kebijakan perpajakan pemerintah atas penjualan barang dan jasa seringkali memotivasi perusahaan dan individu untuk mendapatkan keuntungan tidak membayar pajak. Misalnya, di China, biaya masuk turun sejak negara itu bergabung dengan WTO. Meski begitu, banyak barang yang masih dikenakan bea masuk 2 digit ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 17%. Akibatnya, sejumlah besar minyak, rokok,
film fotografi, komputer pribadi, dan produk lainnya diselundupkan ke China. Dalam beberapa kasus, dokumen bea cukai dipalsukan untuk mempengaruhi jumlah barang dalam pengiriman. Maksudnya di sini mengurangi jumlah barang dalam pengiriman. Militer Cina diduga telah mengawal barang-barang ke negara itu juga. Ironisnya, perusahaan global masih bisa mendapatkan keuntungan dari praktik tersebut. Telah diperkirakan misalnya 90% rokok asing yang dijual di China diselundupkan ke dalam. Bagi Philip Morris, itu berarti penjualan tahunan sebesar 100 juta dolar kepada distributor di Hong Kong yang kemudian menyelundupkan asap ke seberang perbatasan. Cukai tinggi dan pajak PPN juga dapat mendorong belanja lintas batas legal karena konsumen pergi ke luar negeri untuk mencari nilai yang baik. Di Inggris Raya misalnya, The Wine and Spirit Association memperkirakan bahwa rata-rata mobil yang kembali dari Prancis memuat 80 botol anggur. Perpajakan perusahaan adalah masalah lain. Tingkat risiko politik yang tinggi saat ini terbukti di Rusia sebagian dapat dikaitkan dengan pajak yang terlalu tinggi atas operasi bisnis. Pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan transaksi tunai atau barter yang tidak tercatat dan terlindung dari mata otoritas pajak. Hal ini gilirannya telah menciptakan tekanan likuiditas yang mencegah perusahaan membayar gaji kepada karyawan, pekerja yang tidak dibayar dan tidak puas dapat berkontribusi pada ketidakstabilan politik. Sementara itu, pemerintah Rusia sedang mengupayakan kebijakan pajak baru yang keras dalam upaya mengurangi defisit anggaran Rusia dan memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menghalangi investasi asing, seperti yang disimpulkan oleh Bruce Bean, Kepala Kamar Dagang Amerika di Moskow. Situasinya adalah ubah nama negara, ubah bendera, ubah perbatasan. Ya, ini dilakukan dalam semalam. Tetapi, membangun ekonomi pasar, memperkenalkan sistem pajak yang berarti membuat aturan akuntansi baru, menerima konsep baru bahwa perusahaan yang tidak dapat bersaing harus bangkrut dan pekerja di sana kehilangan pekerjaan. Hal-hal tersebut membutuhkan waktu. Sementara itu, perusahaan global sedang terjebak dalam kekacauan tersebut. Pada bulan Juli tahun 1998, pemungut pajak menyita lusinan mobil milik divisi Johnson & Johnson, Rusia, yaitu biasa disingkat JNG, milik Rusia, dan membekukan aset grup. Pihak berwenang mengklaim JNG berhutang sebesar 19 juta dolar dalam bentuk pajak kembali. Aktivitas geografis yang beragam dari perusahaan global juga membutuhkan perhatian khusus yang diberikan pada undang-undang perpajakan. Banyak perusahaan berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan menggeser lokasi pendapatan. Misalnya, diperkirakan bahwa meminimalisasi pajak oleh perusahaan asing yang berbisnis di Amerika Serikat merugikan pemerintahan Amerika Serikat miliaran dolar setiap tahun dalam pendapatan yang hilang. Dalam satu pendekatan yang disebut pengupasan pendapatan, perusahaan asing mengurangi pendapatan dengan memberikan pinjaman kepada afiliasi Amerika Serikat daripada menggunakan investasi langsung untuk membiayai aktivitas Amerika Serikat. Ancaman terakhir yang dapat ditimbulkan pemerintah terhadap perusahaan adalah penyitaan aset. Perampasan mengacu pada tindakan pemerintah untuk merampas perusahaan atau investor asing. Kompensasi umumnya diberikan, meskipun seringkali tidak ada cara yang lebih cepat, efektif, dan memadai yang disediakan oleh standar internasional. Jika tidak ada kompensasi yang diberikan, tindakan tersebut
disebut sebagai penyitaan. Hukum internasional secara umum diartikan melarang tindakan apapun oleh pemerintah untuk mengambil harta benda asing tanpa kompensasi. Nasionalisasi pada umumnya lebih luas cangkupannya daripada pengambil alihan. Itu terjadi ketika pemerintah mengambil kendali atas beberapa atau semua perusahaan di industri tertentu. Ketika pemerintah mengambil kendali atas beberapa atau semua perusahaan di industri tertentu, hukum internasional mengakui nasionalisasi sebagai pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang sah, selama tindakan tersebut memenuhi tujuan publik dan disertai dengan pembayaran yang memadai, yaitu pembayaran yang mencerminkan nilai pasar wajib dan properti tersebut. Pada tahun 1959 misalnya, pemerintah Castro yang baru diberdayakan menasionalisasi properti milik produsen gula Amerika sebagai pembalasan atas kuota impor gula Amerika yang baru. Sumber produksi yang dimiliki Kuba tidak dinasionalisasi. Castro menawarkan kompensasi dalam bentuk obligasi kepada pemerintah Kuba yang cukup menurut hukum Kuba. Namun, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memandang tindakan nasionalisasi ini sebagai diskriminasi dan kompensasi yang ditawarkan tidak memadai. Baru-baru ini mendiang Presiden Venezuela Hugo Chavez menasionalisasi Electricidad de Caracas, sebuah perusahaan utilitas, dan CanTV, sebuah penyedia telekomunikasi. Pemerintah Venezuela membayar AS Corporation sebesar $739,3 juta untuk Electricidad de Caracas. Verizon Communication menerima sebesar $572 juta untuk kepemilikannya di CanTV. Singkatnya, pengambil alihan atau nasionalisasi langsung, ungkapan itu perampasan yang merayap telah diterapkan pada pembatasan kegiatan ekonomi perusahaan asing di negara tertentu. Pembatasan ini telah melibatkan repatriasi keuntungan, dividen, royalti, dan biaya bantuan teknis dari investasi lokal ataupun pengaturan teknologi. Masalah lainnya termasuk peningkatan persyaratan konten lokal, kuota untuk memperkerjakan warga negara lokal, kontrol harga, dan batasan lain yang mempengaruhi laba atas investasi. Perusahaan global juga menderita tarif diskriminatif dan hambatan non-tarif yang membatasi masuknya pasar barang industri dan konsumen tertentu, serta undang-undang diskriminatif tentang paten dan merek dagang. Pembatasan kekayaan intelektual memiliki efek praktis yang menghilangkan atau secara drastis mengurangi perlindungan produk farmasi. Pada pertengahan tahun 1970, J&J, Johnson & Johnson, dan investor asing lainnya di India harus tunduk pada sejumlah peraturan pemerintah untuk mempertahankan posisi ekuitas mayoritas di perusahaan yang sudah didirikan. Banyak dari aturan ini kemudian disalin seluruhnya atau sebagian oleh Malaysia, Indonesia, Filipina, Nigeria, dan Brazil. Pada tahun 1980-an, setelah dekade yang hilang di Amerika Latin yang ditandai dengan krisis utang dan pertumbuhan GNP yang rendah, para pembuat undang-undang membalikan banyak dari undang-undang yang membatasi dan diskriminatif ini. Tujuannya adalah untuk sekali lagi menarik investasi asing langsung dan teknologi barat yang sangat dibutuhkan. Berakhirnya Perang Dingin dan restrukturisasi kesetiaan politik berkontribusi signifikan terhadap perubahan ini. Ketika pemerintah mengambil alih properti asing, sejumlah rintangan dapat membatasi tindakan untuk mengklaim kembali properti tersebut. Misalnya, menurut US Act of
titik doktrin, jika pemerintah negara asing terlibat dalam tindakan tertentu, Pengadilan Amerika Serikat tidak akan terlibat. Namun, perwakilan dari perusahaan yang diambil alih dapat meminta bantuan melalui arbitrase di Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Bank Dunia. Dimungkinkan juga untuk membeli asuransi pengambil alihan baik dari perusahaan swasta atau dari lembaga pemerintahan seperti OPIK yang tadi sudah dijelaskan. Pengambil alihan perusahaan lembaga yang beroperasi di Chili pada awal tahun 1970-an menunjukkan pengaruh perusahaan terhadap nasib mereka sendiri. Perusahaan yang keras Perusahaan dengan keras menolak upaya pemerintah untuk memperkenalkan warga negara asal ke dalam manajemen perusahaan langsung diambil alih. Baik, yang selanjutnya saya Sasmita akan melanjutkan presentasi yakni terkait hukum internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai peraturan dan prinsip-prinsip yang dipandang sebagai pengikat dan mengikat oleh berbagai negara dan bangsa. Ada dua kategori hukum internasional. Yang pertama yaitu hukum publik atau hukum internasional dan hukum perdagangan internasional. Sebenarnya hukum internasional ini juga menyangkut bidang perdagangan, namun juga menangani bidang lainnya yang secara tradisional berada di bawah yurisdiksi dari masing-masing negara. Hukum internasional ini masih tetap mempunyai fungsi penegak peraturan, meskipun dalam pengertian yang lebih luas ketimbang masalah-masalah yang dihadapi yang timbul akibat persaingan. Pertama, hukum internasional pada dasarnya merupakan campuran dari fakta, perjanjian, kode, dan kesepakatan. Karena perdagangan ini antara negara-negara terus berkembang, maka aturan dalam urusan perdagangan diasumsikan mengalami peningkatan yang sangat penting. Sementara hukum tersebut pada dasarnya hanya berlaku bagi bangsa-bangsa sebagai kesatuan. Jadi suatu kumpulan badan hukum yang telah berkembang untuk menolak ide tersebut itu hanya negara yang berkepentingan terhadap hukum internasional. Dan selanjutnya yaitu hukum adat. Perbedaan hukum adat dan hukum perdata. Jadi hukum perdata internasional ini atau private international law merupakan badan yang berlaku bila tafsiran dan perselisihan terjadi akibat transaksi perdagangan antar perusahaan dari negara yang berbeda. Sebagai catatan, undang-undang perdagangan pemerintah muncul secara bertahap. Sekarang ini mayoritas negara-negara mempunyai sistem hukum berdasarkan tradisi-tradisi kode perdata atau sipil. Meskipun begitu, jumlah negara yang memandukan konsep-konsep itu meningkat dan sistem-sistem cangkauan pun muncul. Jadi seperti peraturan perdagangan internasional dikombinasikan dengan peraturan di negara masing-masing. Undang-undang disusun pada tingkat nasional, federal, atau negara bagian. Undang-undang administratif berasal dari badan dan komunitas lokal. Dan perkara hukum merupakan produk dari sistem peradilan. Di bawah hukum sipil atau hukum perdata, sistem peradilan dibagi ke dalam hukum sipil, perdagangan, dan kriminal. Jadi hukum perdagangan mempunyai struktur administratif sendiri. Sebagai contoh, hak properti yang ditetapkan dengan registrasi formal terhadap properti tersebut pada pengadilan perdagangan. Untuk hukum kode atau perdata menggunakan kodifikasi norma tertulis yang dilengkapi dengan keputusan pengadilan. Di lain pihak, hukum adat dibentuk melalui tradisi dan sesuatu yang bisa dijadikan teladan, yang merupakan putusan-putusan dari kasus terdahulu. Sampai sekarang ini, hukum perdagangan tidak diakui sebagai suatu kesatuan yang khusus. Mengenai isu bisnis yang penting, lingkungan hukum global itu sangat dinamis dan sangat kompleks. Jadi, karena itu, cara yang terbaik untuk
diikuti adalah meminta bantuan pakar hukum. Jadi banyak yang menggunakan isu-isu bisnis yang dikaitkan dengan hukum. Jadi kita sebagai calon pebisnis itu juga harus mengerti hukum yang sedang berlaku. Jadi di sini tuh adanya peraturan-peraturan yang harus kita tepati atau kita taati. Namun tidak jarang peraturan tersebut itu justru berbelit-belit atau regulasinya itu terlalu complicated gitu. Jadi sebagai pemasar yang cerdik dan proaktif dapat berbuat banyak untuk mencegah situasi yang menimbulkan konflik, khususnya isu yang menyangkut pendirian, yurisdiksi, paten dan merek dagang, antitrust, lisensi, dan rahasia dagang, serta penyuapan. Baik, yang pertama yakni pendirian. Nah, pendirian ini untuk menjalankan bisnis, suatu warga negara harus dapat jaminan bahwa mereka akan diperlakukan secara adil di negara lain. Jadi anggaplah contoh di hal ini tuh didukung oleh perjanjian perdagangan internasional, dalam artian ada beberapa negara yang melakukan perjanjian untuk dapat memasarkan produk negara tersebut ke luar negeri yang masih dalam negara-negara yang berkesepakatan tersebut. Jadi dengan adanya seperti itu, maka apabila warga negara A akan menjual produk ke negara B, maka mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak ada diskriminasi yang mereka lakukan, karena itu kan juga termasuk pasar bersama dari negara yang berkesepakatan itu. Nah, dalam perjanjian perdagangan ini juga memberikan hak istimewa yaitu untuk terlibat dalam kegiatan bisnis di negara lain selain negaranya sendiri. Maka dari itu di sini tuh memperoleh tidak boleh diskriminasi, terus juga tetap melakukan perdagangan biasanya, dan hak timbal balik untuk mendirikan bisnis khususnya untuk investasi. Nah, yang selanjutnya yaitu yurisdiksi. Yurisdiksi ini karyawan perusahaan yang bekerja di luar negeri seharusnya memahami segala hal yang menyangkut yurisdiksi dari sistem peradilan negara setempat. Perusahaan asing yang beroperasi harus memahami bahwa pengadilan mempunyai yurisdiksi terhadap tingkat di mana perusahaan tersebut dapat ditunjuk untuk menjalankan bisnis di negara bagian tempat pengadilan itu berada. Jadi pengadilan ini dapat memeriksa apakah perusahaan asing itu mempunyai kantor, menjalankan bisnisnya seperti apa, terus, mempunyai rekening bank atau properti lainnya, atau mempunyai agen atau karyawan yang bermasalah. Masing-masing pihak harus mencapai kesepakatan atas permasalahan dan hukum negara yang akan digunakan harus secara spesifik dan disebutkan dalam yurisdiksional. Jadi tergantung negara mana nih yang mau dipakai. Karena kan anggaplah ada dua negara. Nah, jadi di situ tuh kita harus mencapai kesepakatan hukum negara mana yang akan dilaksanakan. Karena kan juga hukum antar negara itu berbeda-beda. Itu ada beberapa alternatif pilihan. Yang pertama, hukum yang ada di tempat domisili atau kantor pusat bisnis salah satu pihak. Yang kedua yaitu tempat kontrak dibuat atau tempat kontrak yang dilaksanakan. Dan bila masih terjadi perselisihan dengan kontrak semacam itu, hal itu harus diperiksa dan diputuskan oleh pihak yang netral seperti pengadilan atau badan arbitrasi. Namun jika masih belum menemukan kesepakatan, kedua belah pihak gagal menetapkan peraturan negara mana yang berlaku, ada serangkaian peraturan kompleks yang mengatur konflik hukum yang diterapkan oleh pengadilan atau pengadilan arbitrase. Meskipun hasilnya yang kadang-kadang karena agak
sedikit agak sedikit memicu konflik, maka hasilnya ditentukan dengan bantuan skala keadilan di mana kriteria dari masing-masing pihak berada di sisi yang berbeda dalam skala itu. Jadi setiap hukum itu di skala yang paling adil itu yang mana. Jadi lebih ditimbang-timbang, ibaratnya dinilai lah. Yang selanjutnya yaitu hak intelektual, paten, dan merek dagang. Nah, hal ini yang sering kita bicarakan yaitu hak cipta dan lain. Nah, hak paten dan merek dagang ini yang dilindungi di satu negara belum tentu dilindungi di negara lain. Jadi pemasar global harus memastikan bahwa hak paten dan merek dagangnya didaftarkan di setiap negara di mana bisnis mereka berada. Jadi yang udah dicap di Indonesia belum tentu di luar negeri itu juga sudah dipatenkan. Suatu contoh itu kalau nggak salah saya ingat itu pernah ada kejadian mengenai tape. Jadi dulu itu ada di Indonesia itu kan ada tape sebuah makanan dan itu mereknya tape apa gitu saya lupa. Nah lalu di luar negeri itu juga ada tape itu kan kayak radio kecil gitu kan. Nah itu jadi sempat menjadi permasalahan. Kalau nggak salah itu tape apa ya, lupa juga. Terus kalau di Amerika itu hak patennya, merek dagang dan hak ciptanya didaftarkan pada Federal Patent Office. Jadi pemegang hak paten tetap menguasai hak cipta untuk umur paten itu meskipun produk tersebut tidak diproduksi atau dijual. Cuman kalau di Indonesia sendiri sepertinya kalau makanan dan lain sebagainya itu masih BPOM ya untuk verifikasinya sekaligus hak cipta. Terus perlindungan terhadap hak paten dan merek dagang ini dan juga undang-undang mengandalkan pada jurisprudensi kasus-kasus yang diputuskan pengadilan sebelumnya sebagai pedoman. Namun kadang-kadang perusahaan menemukan cara untuk memanfaatkan jalan keluar atau peluang yang lainnya yang ditawarkan oleh undang-undang paten dan merek dagang di negara masing-masing. Yang selanjutnya yaitu pelanggaran merek dagang dan hak cipta merupakan persoalan kritis di dalam pemasaran global dan hal itu dapat dalam beragam bentuk seperti pemalsuan, merupakan pengkopian atau menghasilkan suatu produk secara tidak sah. Pemalsuan tidak penuh atau peniruan dengan menggunakan nama produk yang sedikit berbeda dari merek yang sudah terkenal tapi cukup dekat untuk membuat konsumen mengasosiasikan dengan produk yang asli. Jadi kayak plesetan-plesetan gitu merek. Misal apa ya, Supreme, tapi kan kaos Supreme, terus juga ada yang memparodikan Supreme Superme seperti itu. Sebenarnya itu juga sangat bahaya sih karena tapi kan itu bukan merek ya, tapi hanya desain. Yaitu yang selanjutnya tipe ketiga dari pemalsuan ini yaitu pembajakan. Nah, mempublikasikan atau memproduksi ulang suatu karya cipta secara tidak sah. Biasanya ini di industri hiburan atau software seperti program komputer, video, kaset, dan lain-lain ya seperti kita ketahui lah. Banyak sekali buku bajakan dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu antitrust. Undang-undang antitrust ini dirancang untuk melawan praktik bisnis terbatas di Amerika Serikat dan mendorong persaingan. Undang-undang antitrust ini merupakan warisan dari zaman krisis kepercayaan di abad ke-19 di Amerika Serikat dan ditujukan untuk memperbaiki persaingan bebas dengan membatasi konsentrasi kekuatan ekonomi. Nah, lalu undang-undang ini berlaku bagi perusahaan asing yang menjalankan bisnis di Amerika Serikat dan diperluas untuk aktivitas perusahaan-perusahaan Amerika di luar batas-batas US.
Sama halnya jika perusahaan tersebut mempertimbangkan untuk memiliki suatu pengaruh pada perdagangan AS yang berlawanan dengan hukum. Hukum yang sama juga memberikan peningkatan yang penting di luar Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu lisensi dan rahasia dagang. Nah, lisensi ini merupakan perjanjian kontraktual di mana lisensor mengizinkan pemegang lisensi untuk menggunakan hak paten, merek dagang, rahasia dagang, teknologi, atau aset tak berwujud lainnya sebagai ganti atas pembayaran royalti atau bentuk kompensasi lainnya. Lamanya perjanjian lisensi dan jumlah royalti yang dapat diterima perusahaan merupakan masalah negosiasi komersial antara pemberi dan penerima lisensi, dan tidak ada pembatasan atas pengiriman royalti ke luar negeri. Dan di banyak negara, elemen-elemen dari lisensi ini diatur oleh lembaga pemerintah setempat. Pertimbangan penting dalam memberikan lisensi termasuk analisis mengenai aset, hak milik yang akan ditawarkan perusahaan untuk dilisensi, dan juga mengenai berapa harga aset, dan juga apakah hanya memberikan hak untuk membuat produk atau memberikan juga hak untuk menggunakan dan menjual produknya. Nah, hak untuk memberikan sublisensi merupakan isu penting lainnya, seperti halnya yang dengan persetujuan distribusi. Keputusan juga harus dibuat untuk hal-hal yang menyangkut pengaturan eksklusif atau non-eksklusif dan besarnya kewenangan penerima lisensi. Untuk melindungi pemegang lisensi dari penggunaan teknologi yang dilisensikan untuk bersaing secara langsung dengan pemberi lisensi, lisensor mungkin mencoba membatasi pemegang lisensi untuk hanya menjual di negara asalnya saja. Pemberi lisensi mungkin juga mengikat secara kontraktual pemegang lisensi untuk tidak terus menggunakan teknologi tersebut setelah kontrak tersebut berakhir. Rahasia dagang juga merupakan informasi atau pengetahuan rahasia yang mempunyai nilai komersial yang berada lindungan di bawah hak cipta, dan yang mana untuk itu dibuat langkah-langkah untuk tetap menjaga kerahasiaannya. Rahasia dagang termasuk proses manufacturing, formula, rancangan, dan daftar pelanggan. Untuk melindungi penyingkapannya, lisensi rahasia dagang yang tidak dipatenkan harus dihubungkan dengan setiap karyawan yang mempunyai akses ke informasi tersebut. Jadi rahasia dagang ini dilindungi oleh undang-undang negara bagian daripada undang-undang federal. Jadi ketika kita mungkin ada kekhawatiran ketika biasanya ini terjadi pada makanan ya, makanan kan juga banyak sekali rahasia dagang yang mana itu tidak boleh sama sekali dibocorkan. Bahkan di situ apabila karyawan mungkin melanggar akan mendapatkan sanksi. Jadi makanya di contohnya KFC, McD dan sebagainya itu tidak dapat ditiru karena memang benar-benar dirahasiakan. Dan juga lisensi ini terkait royalti biasanya pada buku ya, buku itu penulisnya dan juga antara penulis dan penerbit seperti itu. Jadi penulisnya ini harus tetap mendapatkan royalti dari penerbit yang melakukan jual beli perdagangan maksud saya. Baik, yang selanjutnya suap dan korupsi. Ini juga isu-isu hukum dan etika ya, yang saya singgung tadi mengenai suap menyuap. Saya rasa di sini sudah memahami terkait suap menyuap di berbagai negara, yang mana itu menjadi suatu hal yang biasa untuk memperlancar bisnis dapat berkembang di negara tersebut. Maka yang saya langsung bahas adalah pemecahan konflik, penyelesaian perselisihan, dan proses pengadilannya. Jadi berbagai negara mempunyai cara yang berbeda dalam penanganan ke arah pemecahan konflik. Ini di sini juga
pentingnya pengacara ketika kita membuka suatu bisnis. Konflik seperti ini tuh tidak mungkin dihindarkan dan selalu akan muncul dalam bisnis dimanapun, khususnya apabila budaya yang berbeda bertemu untuk membeli, menjual, mendirikan usaha patungan, bersaing, dan bekerja sama di pasar global. Jadi bagi perusahaan biasanya terjadi perselisihan antara pihak asing dan warga lokal ya, sehingga seringkali terlibat dalam hal yurisdiksi di negara asalnya dan juga yang ditempati. Jadi masalah tersebut dapat diajukan ke pengadilan di mana perusahaan itu dan pengacaranya dapat menikmati keuntungan atas proses pengadilan negaranya. Namun karena kan kalau perusahaan udah pasti mempunyai pengacara yang kuat untuk itu. Jadi ketika hukum setempat atau terjadi penolakan di negara tersebut harus mendapatkan lawan yang seimbang, jadi harus kuat secara hukum juga. Namun proses pengadilan yang terjadi di negara asing itu sering menjadi sangat kompleks karena bukan saja perbedaan bahasa, karena kan juga perbedaan bahasa itu juga kadang menimbulkan makna yang berbeda gitu. Jadi salah tangkap dan sebagainya, itu juga sistem hukumnya berbeda, mata uang dan kebiasaan serta pola bisnis negara masing-masing. Jadi intinya penemuan solusinya ini adalah proses mencari fakta untuk membuktikan tuntutan dan menentukan bukti mana yang dapat diterima di negara tertentu dalam kondisi yang bagaimana. Jadi untuk semua alasan ini banyak negara yang lebih suka melakukan arbitrase sebelum proses pengadilan dijalankan. Alternatif terhadap proses pengadilan untuk penyelesaian perselisihan, yaitu penyelesaian di luar pengadilan, merupakan extrajudicial ya, merupakan alternatif pendekatan yang memberikan cara yang lebih tepat, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan daripada melalui pengadilan. Sebenarnya kata mudahnya itu lebih ke kekeluargaan. Seperti itu, dan seperti yang tadi dijelaskan, apabila dengan cara arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian dalam perselisihan bisnis internasional secara formal yang dilakukan di luar pengadilan, yang mendengarkan semua pihak yang terlibat sebelum mendengarkan dari 3 anggota juri. Jadi biasanya hasilnya merupakan suatu keputusan di mana pihak yang bersengketa setuju untuk patuh. Betul. Sekian dari saya, dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu lingkungan regulasi. Lingkungan regulasi pemasaran global terdiri dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang menegakkan hukum atau menetapkan pedoman untuk menjalankan suatu bisnis. Badan pengatur ini menangani berbagai masalah pemasaran yang terjadi seperti pengendalian harga, penilaian impor dan ekspor, praktik perdagangan, pelabelan, peraturan makan dan obat-obatan, kondisi kerja, perundingan bersama, konten iklan, dan praktek persaingan. Untuk contoh masalah yang ditangani oleh badan pengatur ini, mungkin saya akan mengambil contoh tentang pengendalian harga. Untuk pengendalian harga sendiri, saya akan mencontohkan tentang harga eceran tertinggi. Kenapa sih harga eceran tertinggi itu harus diterapkan? Tujuannya yaitu untuk menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan harga agar tidak ada kenaikan harga yang berlebihan, mungkin seperti itu. Lalu keputusan IOS
International Economic Organizations mengikat dan dijalankan oleh negara yang menjadi anggotanya. Pengaruh agensi tersebut dapat meresap dan pemahaman atas cara operasinya sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan bisnis dan memajukan program-program baru. Untuk organisasi ekonomi regional, saya akan mengambil contoh tentang dari Uni Eropa. Perjanjian Roma telah membentuk masyarakat ekonomi Eropa, pelopor terbentuknya Uni Eropa. Perjanjian Roma berisi ratusan artikel, beberapa di antaranya langsung berlaku untuk perusahaan global dan pemasar global. Pasal 30-36 menetapkan kebijakan umum yang disebut sebagai arus barang, orang, modal, dan teknologi bebas di antara negara-negara anggota. Pasal 85-86 berisi aturan persaingan sebagaimana telah diubah dengan berbagai arahan dari 20 anggota Komisi Uni Eropa. Komisi ini adalah perpanjangan tangan dari Uni Eropa yang berbasis di Brussel. Komisi tersebut mengusulkan undang-undang dan kebijakan, memantau kepatuhan terhadap undang-undang Uni Eropa, mengelola dan menerapkan undang-undang Uni Eropa, serta mewakili Uni Eropa ke organisasi internasional. Anggota komisi mewakili serikat daripada negara masing-masing. Dengan bangkitnya pasar tunggal, banyak industri menghadapi lingkungan peraturan baru. Pengadilan Eropa adalah otoritas hukum tertinggi Uni Eropa. Pengadilan tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum dan perjanjian Uni Eropa ditegakkan di seluruh serikat. Berbasis di Luxembourg, pengadilan itu terdiri dari dua pengadilan terpisah. Badan senior yang dikenal sebagai pengadilan entitas terpisah, lalu pengadilan tingkat pertama mendengarkan kasus-kasus yang melibatkan perdagangan dan persaingan. Beberapa kasus sebelum pengadilan Eropa atau pengadilan tingkat pertama. Yang pertama yaitu Chocolate Fabriken Linz dan Sprüngli dari Switzerland yang menggugat Franz Hauswirth dari Austria. Linz memasarkan coklat kelinci Paskah yang dibungkus foil emas yang dimilikinya sebagai trademark mereka. Linz menggugat Hauswirth atas pelanggaran hak cipta setelah perusahaan Austria tersebut memasarkan coklat kelinci terbungkus foilnya sendiri. Mahkamah Agung Austria meminta ECG untuk memutuskan itikat buruk dalam masalah merek dagang. Lalu yang kedua yaitu ada merek parfum dari Prancis, L'Oreal, yang menggugat Belure yang sama-sama dari Prancis. Perusahaan parfum L'Oreal menggugat Belure karena memasarkan parfum plagiat yang meniru botol, kemasan, serta wewangian merek L'Oreal. ECG memutuskan mendukung L'Oreal dengan alasan bahwa kesamaan produk Belure dengan L'Oreal merupakan keuntungan yang tidak adil. Pengadilan banding kemudian menggugat keputusan ECG. Lalu yang ketiga yaitu pemerintah Italia yang menggugat Monsanto Syngenta Pioneer Hybrid International. Pada tahun 2000, karena takut beresiko bagi kesehatan, pemerintah Italia melarang makanan yang mengandung 4 galur jagung hasil rekayasa genetika. Pengadilan Italia mendengarkan banding, penggugat meminta intervensi ECG pada tahun 2003. ECG memutuskan bahwa larangan tersebut tidak dibenarkan. Kasus tersebut dikembalikan ke Italia untuk keputusan akhir. Pengadilan Italia memutuskan bahwa pemerintah tidak berhak melakukan larangan tersebut. Meskipun pengadilan Eropa memainkan peran yang mirip dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat, namun ada beberapa perbedaan yang penting. Pengadilan Eropa tidak dapat memutuskan kasus mana yang akan disidangkan dan tidak mengeluarkan perbedaan pendapat. Pengadilan menjalankan yurisdiksi atas berbagai masalah sipil yang melibatkan perdagangan, hak individu, dan hukum lingkungan. Misalnya, pengadilan dapat menilai ganti rugi terhadap negara-negara yang gagal menerapkan arahan pada tanggal yang ditetapkan. Pengadilan Peradilan Eropa yang berbasis di Luxembourg mendengarkan perselisihan yang terjadi di antara 15 negara Uni Eropa yang menjadi anggotanya atas permasalahan perdagangan seperti merger, monopoli, dan hambatan perdagangan. Pengadilan itu juga berwenang untuk memecahkan konflik antara undang-undang nasional dan undang-undang Uni Eropa yang kebanyakan kasus akhirnya menggambarkan undang-undang nasional dari masing-masing negara Eropa. Namun, pemasar harus menyadari bahwa undang-undang nasional harus selalu dikonsultasikan. Undang-undang nasional mungkin lebih ketat dibanding undang-undang komunitas, khususnya di dalam bidang-bidang tertentu seperti persaingan dan antitrust. Tujuannya adalah untuk menghasilkan standar hukum minimum dari berbagai negara anggota yang sebelumnya lebih bebas. Namun, hal ini tidak mencegah posisi yang lebih ketat dalam beberapa hukum nasional. Misalnya, pada tahun 2010, Italia memperkenalkan hukum yang bernama Regulazioni Versace. Ini dimaksudkan hukum ini dimaksudkan untuk mengatur perdagangan tekstil, kulit, dan alas kaki yang terjadi di Italia. Sebuah pakaian dapat diberi label dengan label
bertuliskan dibuat di Italia atau made in Italia. Selain itu, negara tempat tahap produksi yang tersisa harus diidentifikasi terlebih dahulu. Regioni Versace dulu seharusnya mulai berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2010. Namun, Brussel keberatan dengan alasan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan pasal 34 yang melarang tindakan nasional yang memberikan pembatasan-pembatasan di Uni Eropa. Regulator Uni Eropa memandang Regulasi Versace sebagai proteksionis dan lebih ketat daripada hukum Uni Eropa yang hanya mensyaratkan satu tahap produksi utama berlangsung di Eropa. Selanjutnya yaitu Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) yang sebelumnya bernama GATT merupakan badan pengatur dengan pengaruh sangat luas dalam kegiatan pemasaran global. Lebih dari 120 pemerintah negara yang menandatangani perjanjian GATT dalam usaha untuk menciptakan hubungan perdagangan yang teratur dan dapat diprediksi. Terdapat 3 prinsip dasar dalam GATT, yaitu yang pertama mengacu pada non-diskriminasi, yakni setiap negara anggota harus memperlakukan perdagangan dari semua negara dengan cara yang sama, dengan tidak memandang ras atau suku dari negara tersebut. Yang kedua yaitu pasar terbuka yang didorong oleh GATT lewat larangan segala bentuk proteksi kecuali bentuk bea cukai. Yang ketiga adalah perdagangan yang adil yang melarang subsidi ekspor atas produk manufaktur dan membatasi penggunaan subsidi ekspor untuk produk primer. Namun, dalam kenyataannya, tak satu pun dari ketiga prinsip tersebut yang diwujudkan sepenuhnya, meskipun banyak kemajuan yang telah dilakukan. Penghalang non-tarif produksi atas hal kepemilikan intelektual dan subsidi pemerintah tetap menjadi batu sandungan besar. Yang terakhir yaitu isu etis. Etika seperti lingkungan hukum bervariasi di seluruh dunia. Apa yang diterima di suatu negara dapat dianggap tidak etis di negara lain. Di samping pertanyaan-pertanyaan moral nyata, perusahaan dapat menderita bila publikasi negatif dihasilkan. Contoh kasusnya yaitu penggunaan tenaga kerja anak atau dugaan penggunaannya untuk melakukan hal yang benar, tetapi juga menghasilkan publisitas yang baik. Perusahaan dapat melakukan pendekatan aktif terhadap isu-isu etis. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Dan juga mohon maaf apabila dari kelompok kami ada kekurangan dalam memberikan materi dan memberikan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.